Alhamdulillah. Akhirnya kita nikah juga ya Mas Andri. Kebayanya bagus banget. Masya Allah. Kok kacanya ditutup sih? Aku kan mau bersihin muka, mau dandan. Kintan, Pak Mali, jangan dibuka. Kenapa sih Bude? Biasanya calon pengantin itu dilarang bercermin sampai hari H. Bahaya, nanti kamu bisa diikutin makhluk halus. Si Bude pakai percaya kayak gituan segala. Bude, kayak gitu tuh nggak ada yang beneran, itu cuma mitos, jangan percaya. Kamu percaya aja sama Bude. Bude ini udah banyak pengalaman. Loh. Bude, ini kembang-kembang melati untuk apa? Loh. Ini biar badan kamu wangi. Kalau badan kamu wangi, itu beda. Biar suami kamu makin cinta dan makin sayang sama kamu. Tapi sebelum tidur jangan lupa kamu baca doa. Biar nggak diikutin makhluk halus. Gitu ya Bude. Ah, masa sih? Aku nggak percaya sama omongannya Bude. Ya ampun. Roy? Halo Roy, sahabat gue yang paling baik. Tumbenin nelpon. Selamat ya, akhirnya kamu married juga. Sama-sama Roy, makasih ya udah ngucapin. Ngomong-ngomong besok lo datang kan? Kintan, kamu baik-baik aja kan? Loh, Roy, kok lo ngomongnya kayak gitu? Emang ada apa? Ya udah, sampai jumpa besok ya. Selamat istirahat. Roy, halo? Roy? Ada yang gak beres. Apa sebenarnya terjadi? Kok dimatiin sih? Apa jangan-jangan Roy ngerasa ada apa-apa ya? Dia kan anak indigo. Apa itu? Ada apa ya? Mas Andri? Halo Mas Andri? Halo? 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 Ada sinyal. Halo? Halo? Halo, ada suaranya putus-putus ini. Halo? Ya, mati. Aneh, kok handphonenya bisa mati ya? Lagi error kali handphonenya. Ya Allah, calon pengantin gini hari masih tidur. Udah mau ijab kabul juga. Mbak Kintan, bangun Mbak. Bangun. Ya ampun, Mbak ini jam Kintan, berapa? Mbak Kintan nggak jadi nikahan? Jadi, aduh, ini kesiangan si Bude nggak bangunin. Gimana Bentar ya sih, Bu, Mbak? saya ke toilet dulu. Ya ampun, cermin kok nggak ditutup sih? Saya jadi merinding ya. Ih, ada apa sih? Bu, udah Bu, saya udah siap di makeup. Ayo Mbak. Kenapa sih sibuk? Aduh, kesiangan lagi. Nah, Bu Rahmi, Maaf Bude, saya nggak jadi ngerias Kintan ya. Lebih baik
Bude cari perias manten yang lain aja ya. Bu Rami, kenapa? Dan ada apa Bu Rami? Enggak, permisi Bude. Semoga aja nggak terjadi apa-apa sama Kintan. Semoga acara pernikahan Kintan berjalan lancar. Roy, lu kenapa sih? Kok mendadak diem begini? Ya tegang banget ya. Gak apa-apa. Roy, ayo. Gimana ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa banyak makhluk astral? Kenapa sih Mama nggak ngajak Karin ke pernikahannya Kintan? Sayang, kamu di rumah aja ya. Kamu persiapkan diri kamu untuk pernikahan kamu sendiri. Tapi kapan, Ma? Udah umur segini aku nggak laku-laku. Karin, Mama janji, Mama akan carikan kamu jodoh. Kamu pasti menikah, sayang. Kenapa hidup ini nggak adil, Ma? Kenapa teman-teman Karin udah pada nikah sedangkan Karin masih sendirian? Bagaimanapun caranya, Karin harus cepat nikah. Selamat ya. Makasih, Bu. Selamat, Bu. Selamat ya. Terima kasih. Aduh, udah nikah punya suami sekarang. Selamat ya sayang. Terima kasih, Tante. Kamu cantik banget. Tante tuh pangling sampai sama kamu. Terima kasih. Selamat ya sayang ya. Iya, Semoga Tante. bahagia ya Makasih ya. sayang. Semoga kalian berdua cepet dapat momongan ya. Amin. Jeng. Selamat ya. Kintan sudah berkeluarga. Mudah-mudahan Karin bisa menyusul Kintan. Amin. Jeng Ningsih, kapan mau punya mantu? Ayo dong, jangan mau dibalap yang muda-muda. Nanti sampai nenek-nenek, Karin bisa-bisa nggak nikah loh. Aku bersumpah, Karin akan menikah dengan lelaki yang jauh lebih tampan dan kaya dari suami Kintan. Saya permisi dulu. Ya, silakan. Kok makanannya bau, Bu? Makanan basi gini kok dihidangin sih? Sasi, Iya. Iya, makanan bau kayak gini. Ih, bau kayak gini dihidangkan yuk. Roy, lu kenapa? Hiko, jangan makan makanan ini. Lu lihat apa sih di sini? Ntar aku ceritain di rumah. Ada apa ini, ha? Bude, aku merasakan ada hal-hal mistis di sini. Kamu jangan bercanda, Roy. Bude ini nggak pernah main ilmu hitam, apalagi hal-hal mistis seperti ini. Bude, Roy ini kan anak indigo. Jadi dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh umum. Terus, saya harus berbuat apa ini? Ya ampun. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok semua orang bilang makanannya bau? Dan emang bau. Gimana ini? Kalau aku usir makhluk astralnya, nanti malah jadi heboh. Orang-orang bakalan kabur semua. Kasihan Kintan.
Bunga pengantin ini akan aku jadikan alat untuk menarik aura kecantikan Kinanti. Dan akan aku berikan kepada Karin. Kok kembang melati aku berkurang ya? Pada kemana ya? Udah, gak usah dipikirin soal bunga melati yang hilang. Yang penting kan akunya nggak hilang. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu cantik banget, Kintan. Aku udah gak sabar, pengen menghabiskan malam pengantin sama kamu. Aduh sakit. Aduh kepala aku sakit banget. Kamu kenapa? Ya Allah. Ayo sini. Aduh. Ayo. Kintan. Kamu duduk. Kintan. Astagfirullahaladzim. Sini, kamu tunggu, biar aku cari bantuan. Aku masih malu sama tamu undangan tadi yang makan makanan basi. Apa mungkin ya ada yang gak suka dengan pernikahan Kintan? Bude, gawat Bude. Kintan tiba-tiba kesakitan. Kita harus bawa dia ke dokter. Ayo Bude, cepat. Ya Allah, sakit banget. Kintan. Apa yang kamu lakuin, Kintan? Kamu kenapa, Kintan? Gimana ini? Mending sekarang kita bawa ke dokter. Ayo cepat ya. Ayo. Sabar. Sayang, Mama mau basuh muka kamu dengan air melati ini. Gak mau. Sayang, air melati ini sudah dijampi-jampi, Nak. Bukan air sembarangan. Susah payah Mama ambil melati dari sanggul wanita pengantin. Semuanya demi kamu. Apa istimewanya air melati dari sanggul pengantin itu? Dengan ini, aura kecantikan kamu akan terpancar. Dan laki-laki akan suka sama kamu. Tergila-gila. Beneran, Mah? Ya. Kamu akan segera dapat jodoh. Dan kamu akan segera menikah. Kamu mau kan menikah? Perempuan mana yang gak mau nikah, Mah? Bagus. Ayo. Terus nanti kamu minum airnya ya. Kak, aku nggak mau minum air itu. Kok enggak? Kamu harus minum. Enggak, Ma, aku nggak mau. Ya ampun. Kamu harus minum sayang, biar khasiatnya bertambah. Enggak, aku nggak mau. Pasti kamu nggak mau. Harus mau sayang. Kamu harus mau. Kamu tuh harus nurut dengan Mama. Aduh, kenapa jadi gatal-gatal gini ya? Aduh, gatal. Panas. Aduh. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kamu pergi sana. Aku Kintan. Kintan? Astagfirullahaladzim. Kok muka kamu kayak gitu? Emang kenapa sih? Kamu ngaca? Kenapa sih? Ya ampun. Sayang, aura kecantikan kamu sudah keluar, Nak.
Aura kecantikan pengantin baru sudah Mama ambil buat kamu. Sekarang dengan sedikit dandan, penampilan kamu akan terlihat sangat sempurna. Akan banyak laki-laki yang melirik kamu sayang. Dan kamu akan segera dapat jodoh. Kamu akan segera menikah. Aku mau makan. Dari tadi Mama cuma ngomong doang. Mama nggak punya perasaan. Mama pengen aku sakit. Mama pengen aku mati. Sayang, sabar. Sabar sayang, sabar. Gimana aku mau sabar, Ma? Karin, aku lupa kalau Karin punya kepribadian ganda. Meski sudah cantik, tapi sifatnya belum berubah. Karin, aku kelaparan, Ma. Aku mau makan. Aku mau makan. Dasar Mama nggak tanggung jawab. Karin. Karin, ya ampun, sini. Kamu ini makan sampah, makanan sisa, makanan basi, Nak. Pergi kamu. Aku lapar. Aku mau makan. Jangan. Nanti Mama masakin yang enak ya. Sabar ya, kamu sabar ya. Aku benci sama Mama. Aku benci. Jangan-jangan aku ini bukan anak Mama. Makanya Mama nggak mau kasih makanan buat aku. Aku. Bener kan? Kalau enggak, aku bakal lempar pakai ini. Jangan. Ayo aku. Aku udah kehabisan cara buat nyembuhin Karin. Aku harus ke orang pintar buat bikin Karin gak stres kayak gini. Karin harus sembuh dan nikah. Sini, kasih makanannya. Atau aku pukul. Sini. Mau kemana kamu, Mama? Kok tiba-tiba bau ya? Iya ya Bu, bau apa ada? Permisi Bu-Ibu. Iya. Mau kemana, Jeng Nita? Mau ngantar Kintan ke dokter. Ibu-ibu, berarti yang bau tadi Kintan ya Bu? Setelah dia pergi, udah nggak ada bau lagi ya Bu? Bisa jadi. Makanya mukanya ditutupin gitu. Serem ya, cantik-cantik, mukanya bau. Yuk, Bu. Pulang ya. Iya. Biar nyampe rumah. Iya, cuma masak ya. Bude, kayaknya ibu-ibu itu ngomongin Kintan deh. Kintan malu banget. Kintan jadi nggak mau keluar-luar lagi, Bude. Semoga pulang dari dokter ini, wajah kamu cepat pulih ya. Ini sudah menjadi bagian hidup kamu yang harus kamu jalani. Waktu kamu hamil Karin, ada jin wanita yang masuk dan menempel di tubuh Karin sejak dia lahir. Terus kalau Bunda memang tahu, kenapa Bunda biarin makhluk itu nempel di tubuh Karin? Aku bisa mencegahnya. Asalkan ada tumbal yang harus dipersembahkan. Tumbal? Aku kan sudah mempersembahkan suami tercintaku untuk Bunda sebagai tumbal. Itu sudah lama sekali. Dan kamu juga sudah mendapatkan bayaran yang setimpal dengan kematian suami kamu. Sejak suami kamu meninggal, bisnis salon kecantikan kamu menjadi ramai dan sangat lancar. Dan kamu juga jadi sangat kaya raya. Tapi aku nggak akan bahagia, Bunda, sebelum anakku Karin menikah. Tapi mana ada laki-laki yang mau dengan wanita seperti Karin yang aneh seperti itu. Jujur aku sangat kecewa sama kamu. Kamu baru datang setelah kamu mendapatkan masalah besar. Tapi aku harus minta tolong sama siapa lagi? Aku bisa bikin sembuh Karin. Asalkan ada syarat yang kamu harus siap lakukan. Apa kamu siap? Saya siap, Bunda. Saya akan lakukan apa aja untuk anak saya Karin. Jang? Kok di sini? Ini baru habis pulang ke dokter. Muka Kintan kena alergi. Coba Tante lihat. Ya ampun. Kok muka kamu jadi kayak gini? Kamu kan pengantin baru. Kasihan loh suami kamu. Oh,
Ya udah, kalau gitu Kintan berobat di salon Tante aja. Tante yakin pasti cepat sembuh. Pokoknya nanti Tante rawat sampai kinclong, sampai cantik. Iya kan? Ya kan, Jeng? Jeng kan tahu salon aku kan ya? Ya udah Tante. Oke, kalau gitu ditunggu ya. Itu kan Bude Nita. Budenya Kintan. Siapa yang bicara sama dia? Bu Amis. Sepertinya Bo itu dari orang yang pakai baju merah itu. Siapa dia sebenarnya? Itu kan Tante Ningsih yang punya salon terkenal itu. Kintan? Roy? Tante yang punya salon yang terkenal itu kan? Kenalin, saya Roy. Maaf, Tante kalau boleh tahu suami Tante meninggal karena kecelakaan. Terus anak Tante menderita semacam kepribadian ganda gitu. Memang suami saya kecelakaan, tapi soal anak saya, kamu nggak perlu tahu deh. Ngapain sih kamu pakai nanya-nanya segala, pengen tahu urusan orang aja? Memang kamu tuh siapa? Tante, Roy ini anak indigo. Jadi dia itu menyampaikan dari apa yang dia lihat. Dia itu punya penglihatan. Jeng, kalau gitu aku pamit dulu ya. Ya, aku permisi dulu. Aku tunggu di salon ya. Ya, oke. Aura kecantikan gadis ini akan aku ambil untuk anakku Karin. Selanjutnya, gadis ini akan aku korbankan untuk kesembuhan Karin. Gimana rasanya mau jadi calon pengantin baru? Seneng banget, Tante. Kok keluar dari salon kayak merinding sendiri ya? Aku sudah kasih persembahan nyawa untuk kesembuhan anakku Karin. Itu seorang wanita. Rambutnya panjang dan sikapnya aneh. Aku lihat dia belum menikah dan sudah berumur. Nita sahabatku, setiap kali kamu akan menceritakan aku ke orang lain, mulutmu akan terkunci. Bude? Bude, tulis nama Karin. Aku ngerasa Karin itu ada berhubungan dengan semua ini. Aku harus cari tahu ini siapa. Ya. Felix, gimana anak aku? Cantik kan? Kalian ini ibu dan anak yang luar biasa. Sama-sama cantik dan awet muda. Saya jadi nggak tahan nikahin Karin. Kaya sih kaya. Tapi tua begini, cukup uangnya aja buat aku. Aku yakin ini rumahnya Tante Ningsih. Tapi suram banget. Rumah sebesar ini. Bau busuk ini sama seperti yang aku cium dari tubuh Tante Ningsih.
Rumah ini sepi. Kesempatan aku untuk cari tahu di dalam. Siapa yang sudah lakukan ini? Keluar! Saya Roy Kiyoshi. Saya hanya ingin mencari keadilan untuk teman saya. Saya tidak ingin berkelahi dengan kalian. Hah? Siapa kamu? Mau apa kamu? Berkelahi dengan kamu? Ah! Kamu akan menyesal. Kamu? Ngapain kamu di sini, ha? Mau maling kamu? Tante, aku sudah lihat apa yang dilakukan arwah ini. Apa yang sudah Tante lakukan di salon kecantikan Tante. Dan Tante juga kan, yang sudah mengirimkan arwah ini untuk mengacaukan semua pernikahannya Kintan. Bocah ingusan, kamu kurang ajar. Gak ada yang bisa mengancam aku atau bicara kurang ajar sama aku. Lepaskan. Buat dia, jangan pernah lagi mengganggu aku. Kakku. Halo Mbah, tolong aku Mbah, ada yang nyerang aku Mbah. Namanya Roy Kiyoshi Mbah. Mukaku jadi gini Mbah. Tolong aku Mbah. Aku janji akan carikan wangi pengantin. Dan aku akan berikan makanan busuk yang banyak Mbah. Tolong Mbah, tolong. Roy Kiyoshi, aku gak akan biarin kamu ikut campur urusanku. Bu Dinita dan Kintan harus tahu ini. Kenapa kepala aku sakit banget? Kakiku sakit. Dia akan lumpuh. Kamu aman. Dan kamu akan mendapatkan aura kecantikan Kintan utuh. Jangan biarkan Kintan sembuh dari kulitnya. Dan kecantikan putri kamu akan memudar. Dan kamu tidak akan cantik lagi. Roy! Roy! Kamu kenapa, Roy? Gak tahu Mas. Kepalaku sakit dan kakiku juga Mas. Yaudah kalau gitu saya antar kamu pulang ya. Ayo, ayo. Tante kenapa pakai masker? Oh, Tante lagi flu. Oh iya. Ya udah, yuk. Tante, kasihan deh. Tiba-tiba Bu Deningsih itu kena stroke. Padahal penyebabnya juga nggak tahu apa. Jeng Nita kena stroke? Ya ampun, kasihan banget sih. Ya Allah. Ya udah. Nanti kalau ada waktu Tante jenguk Jeng Nita ya, bude kamu. Ya, kita mulai dulu sekarang. Bagus. Sekalian aja satu persatu kalian mati. Rahasiaku aman dan sebentar lagi kamu Kintan. Aku akan kembali cantik dan aku memiliki cantik pengantin selamanya. Ya Tuhan, kenapa jadi begini Roy? Saya juga nggak tahu Om. Bu Denita di rumah juga tiba-tiba kena stroke mendadak. Padahal sebelumnya sehat-sehat aja. Apa? Stroke? Anak Om ini nggak mungkin lumpuh atau apapun. Ini pasti bukan penyakit biasa. Maksud Om? Anak Om ini sering diancam orang, bahkan mengancam nyawanya. Roy ini suka menolong orang karena dia indigo. Nah Andri, apa kamu tahu Roy ada curiga atau lagi berhadapan sama siapa? Saya nggak tahu Om.
Karena selama ini saya sibuk kerja dan hampir tiap hari saya pulang malam. Dan memang kebetulan Roy ini teman istri saya, Kintan. Mungkin istri Nak Andri tahu Roy. Apa boleh saya telepon Kintan? Oh, boleh Om. Tunggu sebentar. Tante, sebentar saya angkat telepon. Tapi kamu jangan telepon dulu. Ini kan lagi perawatan. Tante, tapi penting. Halo? Halo, Mas. Ya, halo Kintan. Ini dengan Papa Roy. Oh, ini papanya Roy. Sudah ya. Ini kan lagi Tante rawat muka kamu. Jangan telepon-teleponan. Oh, gitu. Iya. Tante. Oke, nanti nggak selesai ya. Iya. Salon Tante Ningsih. Pak, suruh Kintan pulang, Pak. Tante Ningsih itu jahat banget, Pak. Ada apa, Roy? Papa barusan matikan teleponnya. Pak, telepon lagi, Pak. Tapi tenang, Roy. Papa senang. Kamu sudah sadar. Pak, tapi Pak, ambil telepon aku, Pak. Teleponin, Pak. Pakai nomor telepon Nak Andri aja. Tante, Kintan boleh angkat ya, Tante? Takutnya Jangan kamu angkat. Tante ini sudah ngerawat muka kamu. Terus gimana kalau kamu angkat terus begini? Tante gimana prosesnya? Nggak beres-beres. Iya, Tante. Nggak diangkat. Aku harus susul Kintan. Jangan, Roy. Aduh. Roy, jangan, Roy. Kondisi kamu masih lemah. Roy. Papa kamu bener, Roy. Mendingan sekarang kamu istirahat di sini. Biar saya yang susul. Meskipun saya masih belum paham sebenarnya nih apa yang terjadi. Nanti Mas juga akan tahu, Mas, apa yang sebenarnya terjadi. Tolong selamatkan Kintan, Mas. Suruh dia pulang dari salon Tante Ningsih, Mas. Baik, kalau gitu saya permisi. Tolong ambilin aku air suci, Pak. Aku akan balurkan kaki aku, Pak. Tolong. Bantu doa, Pak. Tolong. Ya Tuhan, bantu aku jauhkan dari musuh-musuhku. Bantu aku ya Tuhan. Pak, tolong Pak. Terima kasih Pak. Roy, sebaiknya kamu istirahat dulu. Kondisi kamu masih lemah. Kaki ibu nggak bisa gerak, Pak. Tante, ini bau apa ya? Kok kayak ada bau busuk banget, Tante? Udah, kamu tenang aja. Ini sedang berproses. Kamu tenang ya. Proses ritual ini sudah hampir selesai. Aura kecantikan sang pengantin sudah aku ambil untuk kecantikanku, sehingga sekarang aku menjadi cantik lagi. Begitu juga dengan anak. Dan kamu, Kintan, sekarang biar kamu tahu rasa. Permisi. Cari siapa ya? Om, perkenalkan saya Kintan. Saya yang tadi ditelepon ngomong sama Om. Om, saya boleh ketemu sama Roy nggak? Saya mau ngomong penting banget, Om. Ya ampun, Kintan. Kebetulan kamu kesini. Roy tiba-tiba terserang lumpuh. Ya, Om sangat khawatirkan kondisinya. Tapi justru Roy mengkhawatirkan kondisi Kintan. Ya udah Om, kalau gitu saya boleh ketemu sama Roy.
silakan Kintan jenguk Roy. Iya, permisi ya Om. Permisi Tante, saya mau jemput Kintan. Katanya Kintan lagi perawatan di sini ya? Ganteng, baik dan kaya pria ini. Aduh, dia cocok banget untuk anakku. Bukan untuk Kintan. Iya, tadi perawatan di sini, tapi sekarang udah pulang. Loh, udah pulang? Wah, ya udah kalau gitu saya permisi pulang Tante. Sebentar. Tante mau tawarin minuman rempah. Bagus loh untuk stamina laki-laki. Terus bisa biar cepet punya momongan gitu. Kan mau cepet punya bayi kan? Terima kasih Tante atas tawarannya. Mungkin lain kali aja, saya buru-buru. Jangan dong, cobain dulu nanti nyesel loh. Sebentar ya, sebentar. Karin Ningtyas, jiwamu dan jiwanya akan selalu menyatu. Karin Ningtyas, kalian akan selalu saling mencintai selama-lamanya. Jiwamu dan jiwanya akan saling menyatu. Nih ramuannya. Maaf ya, agak lama. Ayo dong diminum. Maaf Tante, tapi ini minuman apa ya? Kok minumannya kayak gini Tante? Ya percaya aja sama Tante. Ini ramuan kuno, ampuh. Ayo dong diminum, ayo. Ayo minum. Iya Tante. Ayo dong, nggak usah ragu-ragu. Gimana? Enak kan? Enak Tante. Kalau gitu saya permisi. Iya. Makasih Tante atas minumannya. Sama-sama. Permisi Tante. Iya. Kintan, udah kamu gak usah nangis. Ini bukan kesalahan kamu kok. Roy, kamu harus kuat ya. Kamu pasti bisa, kamu harus yakin ya. Untuk saat ini memang aku belum pulih. Otakku juga akan dibuat lumpuh olehnya. Tapi untungnya Tuhan memberikan aku kekuatan lebih sehingga aku bisa bertahan. Roy, kalau gitu aku pamit dulu ya. Aku mau jagain Bude. Iya Kintan, kamu doakan aku cepat sembuh. Iya. Dan bisa cari Karin. Kamu sama Bude terus beribadah ya. Iya, kamu hati-hati ya Roy. Semoga kamu cepat sembuh ya. Aku pergi dulu. Iya, hati-hati Kintan. Aku belum pulih. Kenapa jiwaku memaksaku untuk menerawang? Jangan hancurkan rumah tangga Kintan. Jangan. Cepat angkat Kintan. Ayo, cepat. Kintan, cepat cari suami kamu Kintan. Tante Ningsih incar suami kamu. Aku mendapatkan pandangan buruk tentang kalian dan ada Karin di antara kalian. Kenapa? Kaget dengar suara saya? Kamu akan mati, Roy. Pak, tolong Pak, Pak. Papa. Siapa kamu? Siapa kamu? Tuhan akan selalu bersamaku. Pergi!
Kakiku udah sembuh. Kakiku udah sembuh. Ya Allah, ya ampun, kenapa jadi kayak gini? Hancur, mukaku hancur. Ya Allah, Kintan. Bude, ini semua karena Bu Ningsih, Bude. Aku, Bude, Roy, itu semua dibikin sama Bu Ningsih. Siapa kamu? Siapa? Aku Kintan. Muka aku kayak gini, itu bukan karena sakit, tapi karena dibikin sama Bu Ningsih. Apa? Kamu jangan nuduh orang sembarangan. Muka kamu tuh emang menjijikan semenjak malam pengantin, tau gak? Mas Andri kok ngomongnya gitu sama Kintan? Harusnya kan Mas Andri itu nolongin Kintan. Tolong? Hah? Tolong? Tolong apa? Tiap hari aku capek lihat muka kamu yang jelek sama budi kamu yang tiba-tiba stroke ini. Aku capek. Mas Andri mau kemana? Aku udah gak mau lagi sama kamu. Andri. Mas Andri. Jangan, Andri. Mas Andri mau kemana? Mas Andri mau kemana? Mas Andri jangan kemana-mana, Mas. Kintan janji pasti Kintan bakal sembuh kok. Alah, kamu tuh gak bakalan sembuh. Malah makin parah, kayak monster, tau gak? Tahu diri kamu. Mas. Ya Allah. Keluar kamu! Keluar! Mau kemana kamu? Astagfirullahaladzim. Saya melihatnya, Roy. Dia sedang mencari tuannya. Dia sedang sekarat dan ingin kembali kepada pemiliknya. Pemiliknya kan Tante Ningsih. Kemana setan itu akan mencari? Ya Allah, Karin, kamu akan kembali cantik, nak. Apapun Mama akan lakukan untuk kamu agar kamu cantik dan menikah, sayang. Ya Allah, Ningsih, kamu itu keterlaluan. Sampai-sampai anak kamu yang jadi korban. Kamu, Nita, kamu sudah sembuh. Roy, kalian semua senang lihat anak saya jelek, kan? Kalian senang lihat saya miskin dan jelek. Kalian puas? Tante, jangan berlebihan, Tante. Jangan menyembah setan dan membuat hal-hal jahat, Tante. Sudah ada korban gara-gara ritual Tante. Bertobat, Tante! Karin, kamu bisa sembuh. Kembalilah kepada Allah. Bu Ningsih, bertobatlah demi anakmu. Diam kamu! Diam semuanya! Saya akan tetap cantik. Saya akan tetap kaya. Tenang, sayang. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Jangan! 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 Tunggu! Kamu mau apa? Jangan! Jangan sakiti aku! Jangan, ya Allah! Aku janji! Aku akan siapkan tumbal! Jangan sakiti aku! Perjanjian kita sudah selesai. Dan kamu sudah jual diri dan roh kamu untuk aku. Kini saatnya aku untuk memintanya. Wajahku! Itu wajahku! Tidak!